Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakur Anwaradi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Istanbul 2022. Saya di sini ingin menjelaskan 4 pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fikri Ramadana, SE, MSI, dan Ibu Evi Suryani Harahap, SPD, MSI. Adapun soal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pertanyaannya yaitu salah satu masalah perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi, yang mana hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, yang mana mudah aksesnya dari desa ke kota, dan pengelolaan administrasi kependudukan yang belum optimal. Meskipun ada hal positif dari urbanisasi maupun migrasi, namun perlu strategi dalam mengelolanya. Nah, bagaimana pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik menurut Anda? Menurut saya, urbanisasi dan migrasi adalah fenomena alami dalam proses pembangunan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ada beberapa strategi pengelolaan yang baik yang bisa saya bagikan. Yang pertamanya itu adalah pembangunan wilayah perdesaan, di mana dengan pembangunan wilayah perdesaan ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar desa dan kota, dengan mempercepat pembangunan di desa melalui penyediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Dan ini juga bisa mengurangi arus migrasi ke kota. Strategi kedua yaitu penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan mengembangkan kota-kota sekunder dan kawasan-kawasan ekonomi baru di luar kota besar, yang mana ini dapat mengurangi beban kota besar dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Strategi yang ketiga yaitu ada pengelolaan administrasi kependudukan, di mana dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data kependudukan secara lebih efektif dan dapat membantu pemerintah dalam memantau arus migrasi serta merumuskan kebijakan yang tepat. Untuk pertanyaan kedua yaitu selama ini di Kota Medan khususnya sudah ada pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintahan kota, mulai dari pengangkutan dari rumah tangga sampai ke tempat TPA. Ada juga beberapa program seperti daur ulang sampah, kampanye buang sampah pada tempatnya, pemilihan sampah, dan sebagainya. Namun belum mampu mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Medan. Apa solusi terbaik dari Anda untuk masalah ini selain yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, dan seberapa efektif tawaran dari solusi yang diberikan? Solusi yang bisa saya berikan yaitu ada pengelolaan sampah yang berbasis komunitas, di mana ia melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di tingkat RT ataupun RW dengan program daur ulang mandiri dan composting. Nah, ini bisa mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Solusi yang kedua yaitu dengan menggunakan sistem waste to energy, di mana mengolah sampah menjadi energi, misalnya melalui teknologi insinerator ataupun biogas, yang mana bisa mengurangi ketergantungan pada TPA dan juga menghasilkan energi alternatif. Solusi yang ketiga yaitu menggunakan sistem insentif, di mana memberikan insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam pemilihan sampah ataupun pengurangan sampah melalui program reward berbasis poin. Hal ini dapat mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Nah, untuk efektivitas solusi ini tergantung pada komitmen seluruh pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, di mana pendekatan holistik yang mencakup kesadaran masyarakat dan teknologi inovatif akan mempercepat pencapaian solusi sampah yang berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan berbagai teori lokasi yang ada dan relevansinya dengan kondisi ekonomi regional dan perkotaan saat ini.
Ada beberapa teori lokasi yang relevan, yang mana yang pertama itu teori tempat sentral atau Christaller, di mana teori ini menyatakan bahwa terdapat hierarki pada kota. Teori tempat sentral atau Christaller ini adalah teori yang menyatakan bahwa terdapat hierarki kota berdasarkan fungsinya sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitar, yang mana relevansinya dalam ekonomi saat ini terlihat dalam perkembangan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi daerah-daerah di sekitar. Yang kedua, teori kedua yaitu teori lokasi industri atau Weber, yang mana menekankan pentingnya lokasi industri yang berkaitan dengan sumber bahan baku atau pasar untuk mengurangi biaya transportasi, yang mana di era sekarang banyak perusahaan yang masih mempertimbangkan lokasi produksi dan distribusi untuk mengoptimalkan biaya logistik. Teori selanjutnya itu adalah teori gravitasi ataupun Rayleigh, di mana menggambarkan bahwa daya tarik ekonomi suatu wilayah berkorelasi dengan ukuran populasi dan ekonomi wilayah tersebut, serta berbanding terbalik dengan jarak, yang mana ini dapat dilihat dalam daya tarik kota besar seperti Jakarta yang menarik banyak investasi dan imigrasi. Pertanyaan keempat ataupun pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaannya itu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Konsentrasi pembangunan di Jawa telah menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di luar Jawa. Adapun permasalahan yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, konsentrasi pembangunan, di mana mayoritas investasi infrastruktur dan SDM terpusat. Yang kedua, ketimpangan pendapatan. Yang ketiga ada kesenjangan infrastruktur, dan yang terakhir ada ketergantungan ekonomi. Nah, dari permasalahan itu analisislah faktor penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, adapun faktor penyebabnya yaitu pusat penerimaan pemerintahan dan bisnis. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis membuat banyak perusahaan dan pemerintah berinvestasi di Pulau Jawa infrastruktur yang lebih baik. Jawa memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dibandingkan daerah lain, yang mendorong lebih banyak investasi. Adapun densitas populasi tinggi, yang mana sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sehingga menciptakan pasar yang lebih besar bagi barang dan jasa. Adapun dampaknya yaitu ketimpangan ekonomi, di mana di wilayah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, yang mana memperlebar kesenjangan antara sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu urbanisasi yang tidak terkendali. Banyak orang dari di luar Jawa pindah ke Jawa untuk mencari pekerjaan, sehingga menciptakan tekanan di kota-kota besar dan memperburuk masalah perkotaan seperti kemacetan dan polusi. Wilayah di luar Jawa seringkali bergantung pada Jawa untuk distribusi barang dan jasa, yang mana memperlambat perkembangan ekonomi lokal. Nah, solusi yang dapat diberikan pada pemerintah yaitu pemerataan investasi, di mana pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa untuk mendorong investasi dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang ada di daerah lain. Solusi kedua yaitu pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus, dengan mendirikan kawasan industri di luar Jawa untuk menarik investasi asing dan domestik, serta memberikan insentif bagi industri yang mau beroperasi di luar Jawa. Solusi yang ketiga yaitu dengan membuat ataupun dengan mengembangkan sektor yang menjadi keunggulan kooperatif wilayah di luar Jawa, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang mana itu
dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 4 soal yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.